Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Muluk dengan NIM 2411035 dari kelas IFB 3A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Basis Data dengan topik Rancangan IRD, Desain Tabel, dan Implementasi SQL menggunakan MySQL. Studi kasus yang saya pilih adalah sistem penjualan produk atau online shop sederhana. Oke, kita masuk ke alasan pemilihan studi. Pada proyek UAS mata kuliah sistem basis data ini, saya memilih studi kasus sistem penjualan produk atau online shop sederhana karena sistem ini merupakan salah satu sistem informasi yang paling umum dan relevan dalam dunia bisnis saat ini. Hampir seluruh kegiatan perdagangan, baik skala kecil seperti UMKM maupun skala besar seperti e-commerce, sangat bergantung pada sistem penjualan yang terintegrasi dengan basis data. Studi kasus ini dipilih karena memiliki kompleksitas yang cukup, namun tetap mudah dipahami, sehingga sangat tepat untuk mengimplementasikan konsep-konsep utama dalam mata kuliah sistem basis data. Selain itu, sistem penjualan produk memiliki struktur data yang lengkap dan saling berelasi, seperti data pelanggan, produk, kategori, transaksi, dan detail transaksi. Dengan struktur tersebut, saya dapat menerapkan berbagai konsep penting seperti primary key, foreign key, relasi one-to-many, serta penggunaan tabel penghubung untuk menangani hubungan many-to-many secara tidak langsung. Alasan lainnya adalah karena sistem penjualan memungkinkan penerapan query SQL secara komprehensif, mulai dari perintah dasar seperti insert, update, dan delete, hingga penggunaan join dan fungsi agregat seperti count, sum, group by, dan having yang sering digunakan dalam laporan penjualan. Hal ini membuat studi kasus ini sangat sesuai untuk menunjukkan kemampuan analisis data dan pemahaman saya terhadap pengolahan data menggunakan SQL. Selain aspek teknis, sistem penjualan juga memiliki nilai praktis karena mudah dikaitkan dengan kondisi nyata. Dengan demikian, studi kasus ini tidak hanya memenuhi kebutuhan akademik, tetapi juga memberikan gambaran bagaimana basis data digunakan secara langsung dalam sistem informasi di dunia nyata. Berdasarkan pertimbangan tersebut, saya memilih sistem penjualan produk sebagai studi kasus karena relevan, aplikatif, dan mampu merepresentasikan penerapan sistem basis data secara menyeluruh. Baik, kita masuk ke penjelasan analisis kebutuhan sistem. A yaitu deskripsi umum sistem. Sistem ini digunakan untuk mengelola pertama data pelanggan. Sistem ini digunakan untuk mengelola data pelanggan, yaitu informasi pembeli yang melakukan transaksi. Selain itu, sistem juga mengelola data produk dan kategori produk, sehingga setiap produk dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Sistem ini juga mencatat transaksi penjualan, yaitu aktivitas pembelian yang dilakukan oleh pelanggan, serta detail transaksi yang berisi informasi produk apa saja yang dibeli, jumlah pembelian, dan nilai subtotalnya. Detail transaksi atau produk yang dibeli. Dengan pengelolaan data tersebut, sistem penjualan dapat berjalan lebih rapi, akurat, dan mudah dikontrol. B. Kita masuk ke pentingnya basis data. Basis data memiliki peran yang sangat penting dalam sistem penjualan produk. Basis data digunakan untuk menyimpan data secara terstruktur, sehingga setiap jenis data memiliki tempat dan fungsi yang jelas. Dengan adanya basis data, sistem dapat menghindari redundansi data, misalnya pengulangan data pelanggan atau produk yang sama. Selain itu, basis data juga berfungsi untuk menjaga konsistensi transaksi, sehingga data penjualan tetap akurat dan saling terhubung antar tabel. Basis data juga memudahkan proses pencarian data
dan pembuatan laporan penjualan seperti laporan jumlah transaksi, total penjualan, dan data produk terlaris. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Entity Relationship Diagram atau ERD dari sistem penjualan produk yang saya rancang. ERD ini digunakan untuk menggambarkan struktur basis data termasuk entitas, atribut, serta hubungan antar entitas secara visual sebelum sistem diimplementasikan ke dalam bentuk tabel dan perintah SQL. Oke, kita masuk ke entitas pertama, yaitu entitas pelanggan yang berfungsi untuk menyimpan data pembeli yang melakukan transaksi. Primary key pada entitas ini adalah ID_pelanggan yang digunakan sebagai identitas unik setiap pelanggan. Kita masuk ke entitas kedua, yaitu transaksi. Entitas ini yaitu digunakan untuk mencatat setiap aktivitas pembelian yang digunakan oleh pelanggan. Tabel ini memiliki foreign key ID pelanggan yang menunjukkan bahwa setiap transaksi dilakukan oleh satu pelanggan. Kita selanjutnya terdapat entitas detail transaksi. Entitas detail transaksi berfungsi sebagai tabel penghubung antara transaksi dan juga produk. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi produk apa saja yang dibeli dalam satu transaksi, beserta jumlah dan nilai subtotalnya. Kita masuk ke entitas produk. Entitas produk digunakan untuk menyimpan data barang yang dijual, seperti nama produk, harga, dan stok. Tabel ini memiliki foreign key ID kategori untuk menunjukkan kategori dari setiap produk. Entitas selanjutnya yaitu entitas kategori. Entitas kategori berfungsi untuk mengelompokkan produk berdasarkan jenis atau kategori tertentu, sehingga data produk menjadi lebih terstruktur. Kita masuk ke entitas pembayaran. Entitas pembayaran ini digunakan untuk menyimpan informasi pembayaran dari setiap transaksi. Tabel pembayaran memiliki foreign key ID transaksi yang menunjukkan bahwa setiap pembayaran berkaitan dengan satu transaksi tertentu. Jadi, relasi antara tabel pelanggan dan transaksi adalah one to many, karena satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Relasi antara transaksi dengan detail transaksi juga one to many, karena satu transaksi dapat terdiri dari banyak detail produk yang dibeli. Selanjutnya, relasi antara produk dan detail transaksi menunjukkan bahwa satu produk dapat muncul pada banyak transaksi yang berbeda. Relasi antara kategori dan produk juga one to many, karena satu kategori dapat memiliki banyak produk. Terakhir, relasi antara transaksi dan pembayaran pada sistem ini adalah one to one, karena setiap transaksi hanya memiliki satu data pembayaran. Struktur ERD ini saya rancang untuk menghindari redundansi data, menjaga konsistensi antar tabel, serta mempermudah proses implementasi dan pengolahan data pada tahap selanjutnya menggunakan SQL. Oke, baik, kita masuk ke hasil transformasi ERD ke dalam bentuk tabel. Jadi, pertama-tama tabel pelanggan, yaitu entitas pelanggan ditransformasikan menjadi tabel pelanggan yang digunakan untuk menyimpan data pembeli. Pertama-tama kita mempunyai nama field yaitu ID pelanggan dengan atribut integer, primary key dengan auto increment. Dengan kolom field nama field nama, atributnya varchar dan not null. Email varchar dengan unique, nomor HP varchar, dan alamat atributnya teks. Kolom ID pelanggan digunakan sebagai primary key agar setiap data pelanggan bersifat unik. Tipe data varchar digunakan untuk kolom teks, sedangkan teks digunakan untuk alamat karena panjang datanya bervariasi. Kita masuk ke tabel kategori.
Entitas kategori diubah menjadi tabel kategori yang berfungsi untuk mengelompokkan produk berdasarkan jenisnya. Masuk ke nama field, yaitu ID kategori dengan atribut integer, primary key, dan auto increment. Nama kategori dengan atribut varchar dengan panjang data 50 dan not null. Tabel kategori dibuat terpisah untuk menghindari pengulangan nama kategori pada tabel produk sehingga database lebih terstruktur dan ternormalisasi. Kita masuk ke tabel produk. Entitas produk ditransformasikan menjadi tabel produk yang menyimpan data barang yang dijual. Nama field pertama yaitu ID produk, atributnya integer, primary key, dan auto increment. Nama produk, atributnya varchar, jumlah datanya 100, dan not null. Kolom baru masuk ke harga, atributnya desimal, not null. Stok, atributnya integer, not null, dan ID kategori, atributnya integer, foreign key, reference ke kategori. Maksudnya, kolom kategori, ID kategori berfungsi sebagai foreign key yang menghubungkan tabel produk dengan tabel kategori. Tipe data desimal digunakan untuk harga agar perhitungan nilai uang lebih akurat. Oke. Pada tabel transaksi, entitas transaksi diubah menjadi tabel transaksi yang mencatat setiap aktivitas pembelian. Ada ID transaksi, atributnya yaitu integer, primary key, dan auto increment. Tanggal, atributnya date, not null. Total harga, atributnya desimal, dan not null, dan juga ID pelanggan. Kolom ID pelanggan digunakan sebagai foreign key untuk menunjukkan pelanggan yang melakukan transaksi. Tipe data date digunakan untuk menyimpan tanggal transaksi. Oke, kita masuk ke tabel detail transaksi. Entitas detail transaksi ditransformasikan menjadi tabel detail transaksi yang berfungsi sebagai tabel penghubung antara transaksi dan produk. ID detail, atributnya integer, primary key, auto increment. Jumlah, atributnya integer dan not null. Subtotal, atributnya desimal dan not null. ID transaksi dan juga ID produk merupakan foreign key dari masing-masing tabel, yaitu transaksi dan produk. Tabel detail transaksi digunakan untuk menangani relasi many-to-many secara tidak langsung antara transaksi dan produk. Dengan adanya tabel ini, sistem dapat mencatat lebih dari satu produk dalam satu transaksi. Tabel pembayaran, terdapat ID pembayaran dengan atribut integer, primary key, dan auto increment. ID transaksi, atributnya integer, foreign key sebagai foreign key. Metode bayar, atributnya varchar. Tanggal bayar, atributnya date dengan not null. Jumlah bayar, atributnya desimal, not null. Status bayar, atributnya varchar. Tabel pembayaran ditambahkan untuk menyimpan informasi proses pembayaran dari setiap transaksi. Dengan adanya tabel ini, sistem dapat memisahkan data transaksi dan data pembayaran sehingga struktur basis data menjadi lebih rapi dan sesuai dengan prinsip normalisasi. Oke, baik, kita masuk ke implementasi SQL sampai DDL atau Data Definition Language. Oke, kita langsung saja ke SQL-nya. Pertama-tama kita harus membuat database terlebih dahulu. Kita buat di sini create database. Baru nama database-nya kita kasih DB penjualan. Kita dengan DB use DB penjualan. Jadi perintah create database DB penjualan digunakan untuk membuat sebuah database baru dengan nama DB penjualan. Selanjutnya, perintah use DB penjualan digunakan untuk memilih database tersebut
agar semua tabel yang dibuat berikutnya tersimpan di dalam database ini. Jadi kita langsung go aja eksekusi dan berhasil. Semua SQL-nya sudah berhasil dibuat. Kalau kita cek di sini, sudah ada DB penjualan. Lalu di dalam DB penjualan ini, kita masuk ke SQL-nya untuk eksekusi untuk membuat tabel. Kita pertama-tama akan membuat tabel pelanggan. Kita create table pelanggan. Kita masukkan ID pelanggan. ID pelanggan sebagai primary key-nya. Kita set sebagai auto increment, dan juga ini sebagai primary key. Lalu kita tambahkan kolom nama dengan tipe data varchar. Oke. Perintah create tabel pelanggan digunakan untuk membuat tabel pelanggan. Kolom ID pelanggan bertipe data integer dan dijadikan sebagai primary key serta auto increment, yang berarti nilainya akan bertambah otomatis dan digunakan sebagai identitas unik. Kolom nama menggunakan varchar dan bersifat not null, artinya tidak boleh kosong. Kolom email diberi constraint unik agar tidak terjadi data email yang sama. Kolom alamat menggunakan tipe teks karena panjang datanya tidak menentu. Kita langsung saja kita eksekusi, kita pencet go, dan berhasil. Kita coba cari apakah sudah masuk tabelnya, dan di sini sudah berhasil masuk apa yang sudah kita tuliskan tadi dengan strukturnya sesuai ya. Sesuai. Kita masuk lagi ke data penjualan, kita tambahkan tabel berikutnya, yaitu tabel kategori. Kita buat lagi tabel kategori. Lagi kategori. Auto increment, primary key, nama kategori, Oke, untuk tabel kategori ini digunakan untuk menyimpan jenis atau kelompok produk. Kolom ID kategori berfungsi sebagai primary key dengan auto increment. Kolom nama kategori bersifat not null karena setiap kategori harus memiliki nama. Kita langsung eksekusi saja, kita pencet go, dan berhasil. Kita coba cek lagi.
dan sudah masuk ya tabel kategori dengan strukturnya sesuai. Kita lanjut ke tabel berikutnya. Kita ke SQL, kita tambahkan tabel produk. Kita create tabel produk ID produk sebagai integer, auto increment, primary key, nama produk, setelah itu harga, kita desimal, setelah itu stok, setelah stok ID kategori, setelah itu kita foreign key ID kategori, reference kategori, ID kategori, seperti ini. Yap, seperti ini. Oke, tabel produk ini digunakan untuk menyimpan data barang yang dijual. Pada kolom pertama yaitu kolom ID produk merupakan primary key. Kolom harga menggunakan tipe data desimal agar nilai uang lebih akurat. Kolom ID kategori merupakan foreign key yang mereferensikan tabel kategori, sehingga setiap produk pasti memiliki kategori yang valid. Kita langsung saja eksekusi dengan pencet Go. Berhasil. Setelah itu kita cek apakah tabelnya sudah masuk. Tabelnya sudah masuk, kita cek strukturnya dan sesuai dengan apa yang sudah kita ketikkan tadi. Kita masuk ke DB penjualan lagi, kita tambahkan tabel berikutnya yaitu tabel transaksi. Create tabel transaksi, ID transaksi, auto increment, primary key, tanggal, formatted date, setelah itu ID pelanggan, setelah itu total harga, 2 desimal, setelah itu buat foreign key, ID pelanggan, reference pelanggan, ID pelanggan. Oke, sudah seperti ini. Pada tabel transaksi ini digunakan untuk mencatat aktivitas pembelian. Kolom tanggal menggunakan tipe date untuk menyimpan waktu transaksi. Kolom ID pelanggan adalah foreign key yang menghubungkan transaksi dengan pelanggan yang melakukan pembelian. Kolom total harga menyimpan total nilai transaksi. Setelah itu kita eksekusi dengan pencet Go.
Berhasil. Kita masuk, kita cek tabelnya, tabel transaksi sudah ada, kita cek strukturnya, sesuai ya, ID pelanggan menjadi foreign key-nya. Lalu kita masuk ke SQL lagi untuk masukkan tabel berikutnya, yaitu tabel detail transaksi. Kita create table detail transaksi. Lalu kita masukkan ID detail, integer, auto increment, primary key. Lalu kita masukkan ID transaksi, transaksi, set sebagai integer. Setelah itu ID produk, set sebagai integer. Setelah itu jumlah, set sebagai integer. Setelah itu subtotal, set sebagai desimal. Setelah itu kita buat foreign key, ID transaksi, reference transaksi, ID transaksi. Kita buat foreign key lagi, foreign key, ID produk, reference produk, ID produk. Oke, seperti ini. Tabel detail transaksi berfungsi sebagai tabel penghubung antar transaksi dan produk. Kolom ID transaksi dan ID produk masing-masing merupakan foreign key. Dengan adanya tabel ini, satu transaksi dapat memiliki lebih dari satu produk, sehingga relasi many-to-many dapat dipecah dengan baik. Oke, kita eksekusi saja dengan Go, berhasil. Kita cari, ini dia tabelnya udah masuk, kita lihat strukturnya udah sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Begitu kita masuk ke tabel terakhir, kita tambahkan tabel terakhir yaitu tabel pembayaran. Kita create tabel pembayaran, ID pembayaran, integer, auto increment, primary key. Setelah itu ID transaksi, integer, metode bayar, varchar. Setelah itu tanggal bayar, date. Setelah itu jumlah bayar, masukin desimal. Setelah itu status bayar, kita buat sebagai varchar. Oke, setelah itu kita buat foreign key-nya, ID transaksi, reference transaksi, ID transaksi. Oke, setelah begini, jadi tabel pembayaran ini digunakan untuk menyimpan informasi pembayaran dari setiap transaksi. Kolom ID pembayaran berfungsi sebagai primary key. Kolom ID transaksi merupakan foreign key yang menghubungkan pembayaran dengan transaksi tertentu. Kolom metode bayar menyimpan jenis pembayaran seperti transfer atau tunai.
kolom status bayar digunakan untuk mengetahui apakah pembayaran sudah lunas atau belum. Relasi antara transaksi dan pembayaran pada sistem ini adalah one-to-one, karena setiap transaksi hanya memiliki satu data pembayaran. Kita langsung eksekusi dengan Go aja. Sudah berhasil. Kita masuk ke tabel pembayaran, struktur, sudah sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Jadi semua tabel sudah dimasukkan, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel. Jadi dengan demikian seluruh tabel berhasil dibuat menggunakan perintah DDL dan sudah saling terhubung melalui primary key dan foreign key. Sehingga database siap digunakan untuk tahap manipulasi data menggunakan DML. Oke, baik, kita masuk ke implementasi SQL DML, yaitu DML itu Data Manipulation Language. Kita pertama-tama akan mendemonstrasikan perintah insert, yaitu minimal 5, jadi kita akan mendemonstrasikan 5 perintah insert. Kita langsung saja mendemonstrasikan. Oke, sebentar. Sebagai contoh, kita masuk ke tabel pelanggan, kita akan memasukkan sebuah data dalam tabel pelanggan ini. Kita masuk ke SQL, kita melakukan di sebelah sini. Setelah itu, ini kita hapus saja. Kita akan memasukkan sebuah data pada tabel pelanggan. Pertama-tama kita insert into pelanggan. Kita masukkan field apa yang mau kita isi, nama, email, nomor HP, dan juga alamat. Sebagai contoh, di sini kita masukkan values-nya apa aja nih, values-nya. Oke, sebentar. Pertama nama kita masukkan Andi. Emailnya kita masukkan andi@gmail.com misal. Itu kita masukkan nomor teleponnya 81234567889. Setelah itu alamatnya contoh Jakarta. Setelah itu sudah kita ketik begini. Jadi perintah insert ini digunakan untuk menambahkan satu data pelanggan baru ke dalam tabel pelanggan. Data yang dimasukkan meliputi apa aja? Nama, email, nomor handphone, dan alamat pelanggan. Oke, kita langsung saja kita pencet Go, dan satu row insert berarti data yang kita ketik tadi, yaitu Andi dan lain-lain ini sudah masuk ke dalam tabel pelanggan. Seperti apa? Kita lihat di browse. Sudah masuk sebelah sini. ID pelanggan, nama, email, nomor HP, dan alamat. Kita masuk ke insert yang kedua. Kita sebagai contoh kita memasukkan ke dalam tabel kategori. Tadi sudah pelanggan, kita ke kategori. Kita masuk ke SQL, ini kita hapus aja. Lalu kita masukkan sebuah data nih dalam tabel kategori. Kita masuk ke insert into kategori, nama kategori, nama fieldnya, lalu isinya mau apa, kita tambahin isinya, yaitu misal elektronik, lalu kita tambahin, kita melakukan 2 insert. Jadi di sini dihitung, tadi yang pelanggan hitungnya satu kali insert, di sini kita melakukan 2 kali insert, jadi sudah total 3 kali insert. Di sini kita tambahkan satunya mungkin aksesoris. Oke, setelah itu, jadi perintah ini digunakan untuk menambahkan data kategori produk ke dalam tabel kategori, yaitu kategori elektronik dan juga aksesoris. Kita pencet Go. Sudah berhasil, ada 2 data nih yang masuk, berarti kita sudah melakukan 2 kali insert. Kita melakukan browse, kita cek, sudah masuk 2 kategori sebelah sini.
Oke, kita masuk ke insert yang keempat. Insert yang keempat, kita masuk ke produk, ke tabel produk. Kita SQL, kita tambahkan data di tabel produk ini, insert into produk dengan fieldnya nama produk, harga, stok, dan juga ID kategori. Habis itu kita masukin values-nya. Nama produk kita contoh mungkin mouse gaming. Lalu harganya anggap aja 150.000 satu harga. Oke, benar, udah. Lalu stoknya ada misal 10. Lalu ID kategorinya apa nih? ID kategori tadi yang kedua yaitu aksesoris, itu ID-nya 2. Jadi kita masukkan 2. Setelah itu, jadi query ini digunakan untuk menambahkan data produk baru. Produk mouse gaming memiliki harga 150.000, stok 10, dan termasuk ke dalam kategori dengan ID kategori 2 yaitu aksesoris. Langsung saja eksekusi, pencet go, dan udah berhasil. Kita browse, di sini udah masuk datanya. Lalu kita masuk ke insert yang terakhir. Kita coba insert ke dalam tabel transaksi. Ke tabel transaksi, kita SQL, kita hapus aja. Hapus saja tabel transaksi, lalu kita masukkan sebuah data ke dalam tabel transaksi ini. Kita insert into transaksi. Setelah itu kita masukkan fieldnya, tanggal, ID pelanggan, dan juga total harga. Kita masukkan values-nya. Masukkan values-nya 2026 1 bulan 1 tanggal 10. Setelah itu ID pelanggannya yaitu 1, yaitu Andi tadi, dan total harganya itu 300.000. Oke. Jadi perintah ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan. Transaksi dilakukan oleh pelanggan dengan ID nomor 1 dan memiliki total harga sebesar Rp300.000. Kita eksekusi dengan pencet go. Sudah berhasil masuk, kita browse, dan udah berhasil masuk datanya. Kita coba sekali lagi mungkin di tabel pembayaran. Di tabel pembayaran kita masukkan data, kita SQL, kita insert into pembayaran, kita masukkan fieldnya, ada ID pembayar, ID transaksi, ada metode bayar, status bayar. Masukkan values-nya. Kita masukkan ID transaksinya itu sebagai 1. Karena ID transaksi tadi yang baru saja kita buat. Setelah itu kita masukkan metode bayarnya, dia anggaplah transfer bank. Nah, itu status bayarnya udah lunas.
Setelah itu query ini digunakan untuk mencatat data pembayaran dari transaksi. Pembayaran dilakukan menggunakan metode transfer bank dan statusnya adalah lunas. Kita langsung eksekusi. Berhasil, kita browse, datanya sudah masuk ke dalam database-nya, sudah berhasil masuk. Setelah itu kita masuk ke update data. Update data minimal melakukan 2 kali perintah update data. Oke. Jadi kita akan melakukan 2 perintah update data. Sebagai contoh, kita ke produk. Kita ke produk aja. Kita ke SQL, kita melakukan update nih. Kita update produk set stock sama dengan 8, where ID produk dengan 1. Jadi perintah update ini digunakan untuk mengubah data stok produk. Jadi stok mouse gaming dikurangi menjadi 8, yang awalnya 10 menjadi 8 setelah terjadi penjualan. Kita coba eksekusi dan berhasil. Kita coba cek dan di sini menjadi 8. Oke, kita masuk ke contoh update yang kedua. Kita coba di pelanggan. Kita coba update di pelanggan. Kita coba ubah alamatnya. Yang awalnya ini Jakarta, kita coba ubah ke sebelah sini. Kita ketikkan update pelanggan set alamat menjadi Bandung. Yang dimana ID pelanggannya yaitu 1. Jadi query ini digunakan untuk memperbarui data alamat pelanggan dengan ID 1 menjadi Bandung. Kita langsung pencet go. Berhasil, kita browse di sini dan alamatnya berubah menjadi Bandung. Oke, sudah ada 2 update. Setelah itu kita masuk ke perintah delete. Kita akan melakukan 2 kali perintah delete juga. Kita coba ke produk. Mana tabel produk kita? SQL. Lalu kita akan menghapus. Di produk. Dari produk SQL kita delete from produk where ID produk sama dengan 1. Jadi perintah delete ini digunakan untuk menghapus data produk dengan ID tertentu yang sudah tidak digunakan. Seperti ini, kita ID produk 1, maka yang akan terhapus dengan ID produk itu yaitu ID produk 1. Kita go. Dan berhasil. Kita cek sudah tidak ada lagi stoknya atau data pada produknya. Kita melakukan perintah delete yang kedua. Kita coba ke pelanggan. Kita coba SQL. Lalu kita melakukan delete from pelanggan where ID pelanggan sama dengan 1.
Jadi query ini digunakan untuk menghapus data pelanggan tertentu dari tabel pelanggan. Kita langsung eksekusi saja. Oke. Sebentar. Coba ulang lagi, terjadi error. Delete from pelanggan where ID pelanggan dengan 1. Eksekusi. Oke. Ini tulisan errornya, dia tidak bisa dihapus karena ini mengandung foreign key. Karena ini terhubung dengan foreign key, jadi kita coba di tabel lain, mungkin di kategori atau di detail transaksi. Sebentar. Kita coba menghapus pembayaran ini dengan cara delete from pembayaran where ID pembayaran dengan 1. Kita pencet go. Oke. Dan berhasil, dan data pembayaran sudah terhapus. Baik, kita masuk ke perintah select. Kita akan melakukan minimal 3 perintah select dengan kondisi tertentu. Oke. Oke, kita mungkin bisa tambahkan pelanggannya menjadi lebih banyak. Sebentar. Tambahkan pelanggannya dulu. Oke, kita tambahkan, anggaplah di sini Budi. Kita tambahkan dulu menjadi 2 pelanggan lagi. Budi di sini kita ganti juga Budi. Nomor teleponnya kita samain aja. Kita coba bedain. Atau sama aja. Di sini kita sebagai contoh aja. Balikpapan. Di sini Rafael. Baru kita di sini kita ubah jadi Rafael. Sini C. Lalu kita eksekusi, dan di sini sudah terdapat 3 pelanggan. Kita masuk ke perintah select. Kita melakukan select count as jumlah pelanggan from pelanggan. Jadi query ini digunakan untuk menghitung jumlah seluruh data pelanggan yang tersimpan di dalam tabel pelanggan. Seperti yang kita masukin tadi, datanya ada 3. Kita akan eksekusi, dan benar ada 3 data yang ada dalam tabel pelanggan. Oke, kita akan masuk ke, mungkin kita masuk ke transaksi. Kita tambahkan lagi, sebagai contoh saja, kita tambahkan
Untuk data transaksinya kita tambahkan sini. Untuk tanggalnya kita samain aja. Kita tambahkan di sini menjadi 450.000, kita eksekusi dan sudah masuk, dan kita akan melaksanakan perintah select-nya. Select sum total harga S total penjualan from transaksi. Jadi query ini digunakan untuk menghitung total keseluruhan nilai transaksi penjualan. Kita go, maka akan keluar total dari, jadi dia menggunakan total harga sebagai total penjualannya, jadi dijumlahkan jadi 750.000 gitu. Oke, sebentar. Oke, kita masuk ke select yang ketiga, yaitu kita coba masuk ke kategori seperti ini. Kategori kita masuk ke SQL, lalu coba select distinct nama kategori from kategori. Jadi query distinct ini digunakan untuk menampilkan daftar kategori tanpa data yang terduplikat. Kita pencet go, maka dia akan keluar dua nama ini karena dua nama ini unik atau tidak sama ya. Oke, kita akan coba menggunakan perintah query yang lain seperti group by. Karena kita sudah menggunakan pada perintah select, kita menggunakan kondisi seperti fungsi-fungsi count, sum, dan distinct. Jadi kita lanjut ke fungsi-fungsi SQL lain seperti order by, group by, dan having. Kita masuk ke group by terlebih dahulu. Kita masuk ke product. Kita ke kategori, sebentar.
Kita tambahkan dulu ID kategorinya karena kita tadi sudah kita menghapus ID kategorinya, ya ID produknya maksudnya. Tambahkan dulu di sini, tambahkan mouse gamingnya, lalu kita tambahkan lagi mungkin keyboard gaming dengan harga 200.000. Mungkin kita tambahkan lagi sini handphone dengan harga 1.500.000. Sini ID kategorinya 1, kita go, hasil sini ada semua. Lalu kita melakukan fungsi SQL yaitu group by. Lalu kita select ID kategori, count as jumlah produk from produk, group by ID kategori. Jadi query ini digunakan untuk mengelompokkan produk berdasarkan kategori dan menghitung jumlah produk pada setiap kategori. Kita melakukan go, lalu kita bisa melihat ID kategori 1 atau elektronik memiliki 1 jumlah produk. ID kategori 2 yaitu aksesoris memiliki 2 jumlah produk. Kita masuk ke fungsi berikutnya yaitu having. Kita melakukan SQL lagi di produk. Nah, select ID kategori, count as jumlah produk from produk, group by ID kategori, having, count, Oke, seperti ini. Having digunakan untuk memberikan kondisi setelah proses pengelompokan. Query ini hanya menampilkan kategori yang memiliki lebih dari satu produk. Jadi kita pencet go. Seperti yang kita lihat, kategori yang memiliki jumlah produk lebih dari satu yaitu kategori 2, yaitu memiliki 2 produk. Setelah itu kita masuk ke fungsi berikutnya yaitu order by. Order by, kita masuk ke SQL lagi. Kita select bintang from produk, order by harga, descending. Oke, query ini digunakan untuk menampilkan data produk dan mengurutkannya berdasarkan harga dari yang paling mahal. Jadi kita langsung eksekusi aja, kita go, maka yang muncul seperti ini. Dari dia akan mengurutkan dengan harga yang paling mahal, yaitu handphone dengan harga 1.500 ke yang paling murah yaitu mouse gaming 150.000. Kita masuk
Oke, seperti itu fungsi-fungsinya, yaitu count, sum, distinct, order by, group by, dan juga having. Oke, baik, kita selanjutnya melakukan implementasi SQL inner join. Kita akan melakukan dua query inner join antar tabel. Oke, kita langsung melakukan inner join. Kita akan melakukan relasi antara tabel pelanggan dan juga dengan tabel transaksi. Oke, kita masuk ke tabel pelanggan. Di sini kita select pelanggan dengan transaksi, ambil tanggalnya, lalu kita ambil total harga di transaksi. Harga from pelanggan, lalu kita inner join ke tabel transaksi. Dia berdasarkan apa inner join-nya, atau digabungkan berdasarkan apa? Kita berdasarkan ID pelanggan yang ada di tabel pelanggan dan di tabel transaksi. Itulah fungsinya foreign key untuk menghubungkan tabel ID pelanggan. Lalu setelah ini, jadi pada query ini saya menggunakan inner join untuk menggabungkan data dari dua tabel, yaitu tabel pelanggan dan tabel transaksi. Tabel yang direlasikan adalah tabel pelanggan sebagai tabel utama dan tabel transaksi sebagai tabel yang memiliki relasi. Kolom penghubung yang digunakan adalah ID pelanggan, di mana kolom ID pelanggan pada tabel transaksi merupakan foreign key yang mereferensikan primary key ID pelanggan pada tabel pelanggan. Hasil dari query ini menampilkan nama pelanggan, tanggal transaksi, dan total harga transaksi, sehingga kita dapat melihat siapa pelanggan yang melakukan transaksi dan berapa nilai transaksinya. Oke, kita pencet go. Seperti ini. Jadi pelanggan dengan nama Andi tanggal sekian, dia melakukan transaksi dua kali, yaitu dengan harga 300.000 dan 450.000, seperti itu. Lalu kita masuk ke inner join yang kedua, kita akan merelasikan tabel produk dan tabel kategori. Kita ke tabel produk dulu, SQL. Oke, baik. Kita melakukan select produk, nama produk, kategori, kita ambil nama kategori. Nama kategori produk, inner join tabel kategori. Berdasarkan apa? Berdasarkan ID kategori. Karena di ID kategori itu berada di kedua tabel, yaitu tabel produk dan tabel kategori. Oke, setelah ini jadi pada query ini saya menggunakan inner join untuk menggabungkan tabel produk dan tabel kategori. Tabel yang direlasikan adalah tabel produk dan tabel kategori. Kolom penghubung yang digunakan adalah ID kategori, di mana kolom ID kategori pada tabel produk merupakan foreign key yang mengacu pada primary key ID kategori pada tabel kategori. Hasil dari query ini menampilkan nama produk beserta nama kategorinya, sehingga memudahkan dalam mengetahui setiap produk termasuk ke dalam kategori apa. Oke, kita pencet go. Maka muncul nama-nama produk dengan nama kategorinya seperti mouse gaming berada di nama termasuk kategori aksesoris, dan juga keyboard gaming aksesoris juga, dan nama produk handphone termasuk ke kategori elektronik. Oke, baik.
Mungkin demikian presentasi saya mengenai tugas sistem basis data yang telah saya jelaskan. Semoga sistem yang saya rancang dapat menunjukkan pemahaman saya terhadap konsep perancangan basis data, ERD, serta implementasi SQL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.